Halo, semangat pagi kawan-kawan semua. Hari ini kita akan melakukan pemasangan internet Iconet untuk salah satu pelanggan yang sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran Iconet. Untuk video lengkapnya, kita simak video berikut. Oke kawan-kawan, sebelum kita melakukan pekerjaan penarikan atau aktivasi pelanggan Iconet, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus mempersiapkan alat-alat ataupun bahan-bahan yang akan kita pakai atau kita gunakan untuk proses penarikan kabel. Dalam hal ini, yang harus kita persiapkan itu adalah splicer. Splicer ini adalah alat sambung untuk proses penyambungan kabel fiber optik. Kemudian kabel dalam hal ini sekitar panjang 70 meter, karena sebelumnya saya sudah survei juga berapa panjang tarikannya. Yang ketiga, router yang akan kita gunakan untuk perangkat di rumah pelanggan. Kemudian terminal roset. Kemudian ini pigtail sebagai penghubung antara ODP dengan ONT. Kemudian tang potong. Kemudian alat perangkat-perangkat lainnya. Oke, sebelum kita melakukan pemasangan jaringan Icon rumah pelanggan, itu langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah survei lokasi. Itu mulai dari ODP, ketersediaan ODP, ataupun ketersediaan jaringan, sampai ke rumah pelanggan. Dalam hari ini, Icon itu mempunyai standar penarikan itu maksimal 500 meter. Nah, jika itu masih dalam lingkup spek jangkauan penarikan, maka kita bisa melakukan atau melanjutkan penarikan kabel. Kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan, setelah kita melakukan survei di lokasi, untuk ketersediaan ODP, kemudian mengukur jarak ke rumah pelanggan. Nah, langkah berikutnya yang kita akan lakukan itu melakukan pengecekan hasil ukur di ODP dan ketersediaan port di ODP, apakah masih ada yang kosong atau tidak, dan hasil ukurnya apakah memenuhi standar atau tidak. Nah, itu kita akan melakukan pengukuran itu menggunakan optical power meter. Ini alatnya. Dalam hal ini kita menggunakan optical power meter itu menggunakan merek Genwit tipe JW3208. Nah, ini standar alat yang kita gunakan. Kita akan melakukan pengukuran di ODP sekaligus untuk pengecekan ketersediaan port di ODP. Oke kawan-kawan, sebelum kita melakukan pemanjatan tiang, yang perlu diperhatikan adalah standar keselamatan. Jangan lupa, itu tetap diutamakan. Seperti yang udah kawan-kawan lihat yang udah saya gunakan itu, jangan lupa pasang full body harness. Kemudian helm keamanan dan safety. Kemudian sarung tangan yang ini saya gunakan. Kemudian tangga yang saya gunakan ini tangga teleskopik, jenis teleskopik. Itu dengan ketinggian maksimal 4,4 meter. Oke. Jadi pemakaiannya lebih simpel, tapi namun kuat. Mari kita lanjut. Oke kawan-kawan, untuk posisi penempatan tangga, itu diusahakan dasar ataupun posisi untuk menjejakkan tangga itu diperhatikan. Jangan sampai pada saat kita manjat itu posisi kita miring atau tanahnya ada yang lunak atau ada tanahnya yang tidak rata. Nah, itu diperhatikan karena ini untuk keselamatan kita juga. Jadi sebelum kita manjat diperhatikan dulu lingkungan sekitar apakah layak untuk dilakukan pemanjatan atau tidak. Nah, ini diusahakan posisi tangga itu rata sehingga kita di atas juga posisinya rata, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Oke kawan-kawan, ini kita lakukan pemanjatan untuk pengecekan proses ODP. Oke kawan-kawan, setelah di posisi ini kita jangan lupa pasang sabuk. Nah, untuk standar keamanan kita sabuk jangan lupa dipasang. Oke kawan-kawan, setelah sabuk dipasang baru kita melakukan pengecekan di sisi ODP. Nah, ini posisi ODP yang akan kita gunakan. Nah, ini ada logo Icon Plus dan ada logo PLN. Oke. Dan untuk isi dalam ODP, nah ini baru terisi 3. Untuk ODP ini kapasitasnya itu 16 port. Nah, ini baru terisi 3, berarti masih ada 13 port lagi yang ready.
Nah, langkah selanjutnya setelah kita memastikan port ODP ready, kemudian kita lakukan pengukuran power keluaran dari ODP. Kali ini saya akan menggunakan port 4. Nah, perlu diingat lagi kawan-kawan, untuk pemasangan port itu harus sesuai dengan urutan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gunanya apa? Supaya pemasangan terlihat rapi, dan untuk pemasangan berikutnya juga tidak berserakan. Oke kawan-kawan, nah ini hasil ukur yang kita dapatkan itu minus 18,14 dengan lambda 1310. Itu kita pasang di port 4. Kita pasang di port 4. Oke, hasil ukurnya ini sesuai dengan spek. Untuk penarikan ini bisa kita lanjut. Untuk diketahui lagi kawan-kawan, itu untuk standar power atau hasil ukur dari ODP, itu untuk standar pengukurannya itu mulai dari minus 12 dBm minimal, itu maksimalnya itu minus 25 dBm. Jadi apabila hasil pengukuran kita rentang di antara rentang hasil ukur yang saya sebutkan tadi, itu berarti penarikan sudah bisa dilanjut. Namun apabila pengukurannya melebihi dari minus 25 dBm, nah itu berarti jaringan kita ada masalah dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini ada namanya tim jaringan atau tim maintenance yang akan melakukan perbaikan. Oke kawan-kawan, setelah kita melakukan survei lapangan, kemudian survei pengukuran kabel, panjang kabel, ketersediaan port ODP, kemudian pengecekan hasil ukur ODP. Setelah kita melakukan itu semua, nah langkah berikutnya itu kita melakukan penyambungan konektor kabel atau kabel yang akan kita gunakan untuk DODP. Nah, dalam hal ini kita menggunakan metode penyambungan dengan menggunakan pigtail. Jadi kita persiapkan kabel sebelum melakukan penarikan, kita harus sambung dulu kabel di bawah, kemudian baru kita melakukan penarikan. Langkah awal itu kita kupas dulu atau pisahkan dulu antara baja atau barrel dengan kabel lunaknya. Kita pisahkan sementara segini dulu, kemudian kita ambil core di dalamnya. Nah, kali ini kita menggunakan jenis kabel optik atau kabel DW ataupun kabel drop core dengan jenis tip ataupun dengan tipe dua core, itu merek FTN, yang mana satu core-nya adalah untuk core backup. Nah, untuk pemakaian core-nya itu kita random, bisa kalau di dalam kabel ini ada warna biru ataupun warna oranye. Kalau di standarnya itu kabel biru itu adalah kabel nomor 1 atau kabel utama. Nah, oranye itu adalah kabel cadangan, kabel backup apabila kabel biru itu bermasalah. Nah, untuk kali ini kita menggunakan kabel ataupun core yang warna biru. Oke kawan-kawan, untuk langkah berikutnya itu kita lakukan penyambungan kabel. Itu masukkan dulu termofit. Nah, bagi kawan-kawan yang belum tahu itu apa termofit, termofit ini adalah berupa isolasi bakar. Isolasi bakar itu penggantinya isolasi yang model tip atau isolasi hitam. Nah, kalau yang ini dari sistem bakar. Kita lakukan pengupasan kabel. Jadi kita bersihkan. Dan kita lakukan penutupan kabel. Oke kawan-kawan, setelah kabel kita potong, kita hidupkan spacer. Kemudian kita potong termofit. Nah, kita potong termofit, kita masukkan di sini. Oke, alat akan menutup. Oke kawan-kawan, kemudian setelah kita menyambung kabel drop core atau kabel DW, kemudian kita sambungkan ke kabel pigtail. Untuk metode kali ini kita masih menggunakan pigtail. Ini untuk panjangnya itu melihat tipe model ODP.
Kalau OTP model ODP yang tadi kita cek itu tipe ODP yang masuk kabelnya itu lewat depan. Nah, ada juga tipe yang kabelnya masuk lewat belakang. Jadi kalau untuk tipe kabel yang masuknya lewat depan, pigtail kita cukup sekitar paling tidak panjangnya 10 cm. Nah, kira-kira lebih kurang segini panjangnya, sekitar 10 cm. Tapi kalau untuk tipenya masuk dari belakang, itu mungkin agak lebih dipanjangkan, sekitar 15 meter dari tipe yang pertama. Nah, dalam hal ini kita buat yang 10 meter. Kita potong. Ini kita bersihkan. Nah, kemudian untuk protek yang akan kita gunakan, itu kita buka sedikit sisi bawahnya. Ini. Itu sebagai untuk pelindung kabel. Oke, saya akan jelaskan fungsinya. Nah, oke kawan-kawan, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan di sisi pigtail. Oke, setelah ini dibersihkan, kemudian kita potong dengan ukuran 5 mm. Oke, kawan-kawan. Kemudian kita lanjutkan ke proses penyambungan. Oke, set. Oke, kawan-kawan, proses penyambungan selesai. Kemudian kita melakukan proses pemasangan protek. Nah, ini tadi fungsinya kawan-kawan yang ada saya sampaikan tadi. Harus dilebihkan kawatnya adalah sebagai untuk penahan antara jarak antara kabel pigtail dengan kabel DC atau kabel DW. Kemudian kita lanjutkan ke proses pemanasan. Oke, kawan-kawan. Kita tunggu proses pemanasannya sekitar 15 detik. Setelah pemanasan selesai, ini kita angkat. Kemudian kita dinginkan dengan cara diembus-embus juga bisa. Kemudian hasil dari sambungan ini kita lapisi dengan termofit. Oke, ini kan. Kemudian kita lakukan pemanasan ulang. Oke, setelah selesai langsung kita angkat. Nah, lebih kurang seperti ini hasilnya, kawan-kawan. Nah, jadi hasil penyambungan kita sudah terlindung oleh pengaman protek tadi. Oke kawan-kawan, setelah kita melakukan penyambungan kabel, kemudian kita harus memastikan bahwasanya penyambungan kabel yang sudah kita lakukan tadi itu berhasil atau tidak ada yang putus pada saat proses penyambungan. Nah, ini kita bisa melakukan dengan metode itu melakukan dengan teknik laser, itu menggunakan visual phone localator atau yang dikenal dengan VFL. Nah, dalam hal ini kita menggunakan tipe ataupun merek AMG dengan jangkauan 10 MW. Ya kan? Nah, kita sambung, nah kita bisa lihat di ujung ya. Apabila sambungan kita berhasil dan tidak ada masalah, nah kelihatan kan ya, lasernya itu terang, lantang, tidak redup. Nah, itu berarti sambungan kita berhasil dan tidak ada masalah. Nah, langkah berikutnya kita akan lanjut melakukan pemasangan kabel di ODP. Kita buka sesuai dengan panjang untuk kebutuhan di ODP. Oke kawan-kawan, setelah kabel kita tarik sampai ke atas, nah kita memasukkan itu kabel ini di sisi-sisi lubang di ODP. Nah, itu ada yang tertutup karet. Nah, itu kita keluarkan untuk memasukkan kabel kita.
Oke kawan-kawan, setelah kabel kita masukkan ini, kemudian kabel kita tempatkan di posisi yang sudah ada jalur. Nah ini jalur kabelnya kawan-kawan. Ini jalur masuk kabelnya, kemudian masuk ke port. Port yang ujung. Kita bisa tempatkan seperti ini. Kita bisa masukkan. Oke kawan-kawan, setelah kita masukkan, kemudian kita pasangkan ke port yang sudah kita ukur tadi. Nah, kawan-kawan. Nah, jadi setiap pemasangan itu dilakukan seperti ini kawan-kawan. Jadi hasil pemasangannya rapi. Nah, kemudian ini karet yang sudah kita pasang tadi kita tutup. Fungsinya adalah untuk menjepit atau menahan supaya kabel tidak bergeser-geser lagi. Oke kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke proses menarikan kabel. Untuk penarikan kabel optik itu punya metode tersendiri. Itu salah satunya kabel tidak boleh terjepit, tidak boleh berpilin, dan tidak boleh bertekuk. Jadi selama penarikan, nah ini kita harus pastikan kabel tidak boleh banyak pilihan dan tidak boleh kejepit, bertekuk, atau tergiling oleh mobil. Nah itu hati-hati juga. Nah ini kita akan lakukan proses penarikan sampai ke rumah pelanggan. Oke kawan-kawan, demikian proses penarikan kabel yang sudah kita laksanakan. Nah ini hasil dari pekerjaan kita. Ini perangkat sudah terpasang, roset sudah terpasang, kemudian ONT merek Rescom sudah terpasang, dan proses aktivasi telah selesai. Nah untuk standarisasi pemasangan itu, untuk posisi penempatan alat itu minimal jarak dari lantai itu 1,5 meter. Nah, fungsinya apa? Pertama, untuk menghindari dari jangkauan anak-anak. Karena apa? Karena kabel fiber optik ini adalah kabel yang berbeda karakteristiknya dan tembaga. Jadi kabel ini agak sensitif. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pas proses penarikan kabel, itu kabel optik itu hukumnya adalah 3. Tidak boleh terjepit, tidak boleh tertekuk, dan tidak boleh patah. Nah, ini pantangannya. Jadi dia agak sensitif, jadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ataupun pada saat kita membersihkan ruangan, nah kabel-kabel ini jangan sampai bersinggungan atau tersangkut atau dan sebagainya. Nah itu dari tujuan. Kemudian gunakan tray kabel untuk memaksimalkan perlindungan terhadap kabel dari 3 hal yang saya maksud tadi. Demikian video kali ini. Semoga kawan-kawan yang masih belum tahu tentang teknologi fiber optik ataupun dengan tata cara pemasangan fiber optik, paling tidak inilah gambaran-gambaran apa yang dilakukan teknisi di lapangan pada saat proses pemasangan kabel fiber optik. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat dan ada gunanya untuk kawan-kawan semua. Sampai ketemu lagi di video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.